kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing yang akan nanti dipimpin oleh ketua kelas, ya. Ketua kelas yaitu Yoga. Mas depan Yoga memimpin teman-temannya untuk berdoa untuk mengawali pembelajaran. Nah, kita duduk seperti biasa. Di depan siap berdoa dimulai. Pembelajaran di pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Tetap ya? Alhamdulillah, baik. Karena kalian masuk semuanya, berarti kalian sangat semangat, ya kan? Semangat untuk mempelajari pembelajaran di pagi hari ini, yaitu KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Untuk materi pada pagi hari ini kita akan membahas yaitu dengan topik pengenalan konsep dasar berpikir komputasional dengan materi mengenal berpikir komputasional. Nah, capaian pembelajaran apa? Capaiannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan konsep berpikir komputasional itu apa. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan keterampilan berpikir komputasional itu artinya apa. Itu adalah capaian pembelajaran. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu satu, ada 4. Nah ya, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian berpikir komputasional dengan bahasa sendiri. Peserta didik dapat menyebutkan dan memberikan contoh 4 komponen berpikir komputasional. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan sikap kerjasama dan komunikasi saat berpikir. Lalu setelah tadi pamit menyampaikan tujuan pembelajaran, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Di benak kalian kira-kira adakah masalah apa yang ada pada gambar ini? Kira-kira berantakan. Ini adalah suatu ruangan yang berantakan. Dan bagaimana cara menyelesaikannya? Misalkan coba ungkapkan pendapat kalian. Siapa yang berani? Ayo, Said. Ayo, bagaimana cara kalian dalam menyelesaikan masalah suatu ruangan yang berantakan ini? Diambilin, membersihkan, disapu, dirapikan, dipel, juga dikumpulkan, ditata menjadi rapi. Itu merupakan suatu menyelesaikan masalah yang ada pada gambar ini sehari-hari. Apakah kalian di rumah pernah seperti ini ruangan kalian? Pasti kalau kamu seperti ini, pasti kamu bersihkan, ambil satu, ditoto di tempatnya masing-masing. Nek oga ditata lagi, kira-kira
ini terus sudah mengutarakan penjelasan kamu, berarti kamu tadi itu sudah menunjukkan cara berpikir komputasional. Nah, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional yaitu suatu cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan menerapkan konsep dan teknik yang digunakan dalam ilmu komputer. Komputer itu tidak hanya seperti laptop, itu tidak. Kamu pakai HP ini saja di rumah sederhana itu sudah merupakan komputer. Ya, sudah merupakan komputer. Nah, dalam berpikir komputasional itu terdapat 4 pilar atau 4 konsep berpikir komputasional. Yang pertama yaitu dekomposisi, kedua pengenalan pola, ketiga abstraksi, dan keempat algoritma. Jadi 4 pilar atau 4 konsep berpikir komputasional itu: 1 dekomposisi, 2 pengenalan pola, 3 abstraksi, dan 4 algoritma. Nah, pengertiannya apa Pak 4 pilar ini? Nah, mari kita bahas bersama-sama. 1, 4 pilar tadi, dekomposisi yaitu memecahkan masalah kompleks. Kompleks itu berhubungan. Nah, kompleks itu berhubungan menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan mudah dikelola. Itu arti dari dekomposisi. Pilar yang kedua, pengenalan pola, yaitu mengidentifikasi kesamaan dan pola dalam masalah untuk menemukan solusi yang lebih cepat dan efektif. Ketiga, abstraksi. Bukan atraksi tetapi abstraksi. Yaitu apa? Fokus, memfokuskan pada informasi yang penting atau relevan dan mengabaikan yang tidak perlu untuk menyederhanakan suatu masalah. Yang keempat, algoritma, yaitu apa? Merancang langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan secara sistematis, yaitu terencana, teratur, dan logis. Sekarang tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian 4 pilar atau 4 konsep berpikir komputasional, ya kan? Nah, sekarang contoh berpikir komputasional berdasarkan 4 pilar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu apa? Melaksanakan hiburan. Kamu kan pernah hiburan, ya kan? Yang pertama yaitu dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Menyiapkan perlengkapan dan peralatan hiburan. Contohnya, lalu berpikir cara berangkat dan pulangnya. Itu dekomposisi. Pengenalan pola, tiba di pantai, turun dari bus, lalu ganti baju, bermain pasir, berenang, lalu makan bersama. Abstraksi, alat penting atau keamanan saat di pantai yang dibawa itu apa? Yang tidak penting, tidak usah dibawa. Yang penting kok. Keempat, algoritma, urutan mulai dari rumah saat akan berangkat sampai pulang dari hiburan dan tiba di rumah kembali. Itu adalah contoh dari keempat pilar atau konsep cara berpikir komputasional, dimulai dari komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Sekarang ini contoh konkret dekomposisi tadi, yaitu memecahkan masalah kompleks atau berhubungan. Masalah kompleks, contoh satu yaitu ini. Ini gambar apa ini? Ada pensil. Masalah kompleksnya adalah ini. Ya, kompleksnya adalah ini. Kompleksnya ini. Nah, ini pertama mempersiapkan alat dan bahan. Jadi kita pecah satu-satu menjadi bagian yang lebih kecil supaya mudah dipahami. Mempersiapkan bahan itu menyiapkan plastik bekas, menyiapkan kertas warna, menyiapkan alat pemotong, gunting atau cutter, menyiapkan peralatan seperti lem atau solatif, menyiapkan spidol hitam, menyiapkan kertas warna. Setelah ini kamu selesaikan, lalu kamu membuat yang kedua, baru membuat ini, ya kan? Potong botol bekas jadi 2 bagian, lalu digunakan yang bagian bawah, yang atas dibuang. Lapisi permukaan botol dengan kertas berwarna.
berwarna, nyatakan, menutupi seluruh, tambahkan hiasan agar dapat terlihat menarik. Kelima, letakkan tempat pensil yang sudah jadi menjadi atau di dinding. Ini adalah contoh odeng, yaitu dekomposisi, pemecahan masalah besar kompleks berhubungan menjadi bagian yang lebih kecil. Lanjutnya, ini tadi juga sama, masa kompleksnya apa ini? Rujak. Nah, untuk mempersiapkan ini apa? Yang belinya ini. Setelah ini kamu siapkan, baru membuat. Tanya, itu arti dari dekomposisi. Terus, dekomposisi lagi, contoh 3. Masa kerjanya apa? Kalian, ya kan? Untuk mengerjakan ini apa? Pertama kali ya ini yang kamu siapkan, pensil, penghapus, buku, pulpen, siko ini. Setelah ini kamu siapkan, baru kamu mengerjakan ini. Ya Pak? Kembali, ya kan? Itu. Jadi ditulis soalnya, dikerjakan, ditulis jawabannya, dikoreksi sama guru sama terus ini dinilai. Terus contoh pengenalan bola yang kedua tadi. Pengenalan bola contoh 1 memakai kaos kaki. Ada kaos kaki A, B, C, D dan E. A sama enggak ini? Kenapa? Beda, polanya sudah tidak sama. Yang ini ada garis berwarna merah, yang ini ada garisnya hitam. Misalkan ini tidak kamu pakai karena salah. Yang B benar karena polanya sama. Nah, yang C tidak sama, meskipun ada syaratnya warnanya berbeda. Yang D juga tidak sama. Yang E juga tidak sama. Pasti kalau kamu disuruh memakai dari A, B, C, D, E ini yang kamu pakai pasti yang D. Berarti kamu sudah bisa melakukan yang namanya pengenalan pola. Ya. Contoh pola-pola yang selanjutnya, melihat kesamaan dan bentuk pola. Ini betul enggak? Sama enggak ini? Sama. Kesamaannya apa? Warna merah dan putih. Bagian kiri semua. Terus pola atau modelnya kotak merah dan putih memakai tali warna, ya kan? Sedangkan di sini sama enggak nih dengan ini? Enggak sama, ya kan? Karena polanya sudah berbeda. Oke, tadi sudah ya, pengenalan pola sudah. Sekarang ganti. Yang ketiga yaitu abstraksi atau pemisahan. Yaitu mengenai apa? Fokus hanya pada informasi pemikiran yang penting saja, yang tidak penting tidak dipakai. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kamu disuruh mencari nama baju apa? Adat, ya kan? Disuruh mencari nama baju adat dari Kalimantan Timur. Karena kamu tidak tahu, langkah pertama nek di rumah apa yang kamu tuju? Ambil HP. Duduknya ayo, ambil HP, ya kan? Ambil HP. Karena kan tidak tahu. Setelah itu apa? Google. Terus mencari pencarian. Apa yang kamu ketik? Nama baju Kalimantan Timur. Tidak Papua, tidak Jawa, tidak DKI. Ya kan? Karena kenapa? Fokus kita hanya di nama baju adat Kalimantan Timur. Itu namanya abstraksi. Karena kenapa? Yang selain Kalimantan Timur dianggap tidak penting. Karena tugasnya yang penting adalah mengetahui nama baju adat dari Kalimantan Timur. Itu berarti kamu sudah abstraksi namanya. Nah, setelah ketemu, ya kan? Oh, ternyata seperti ini baju adatnya. Ya, kan? Lanjutnya sekarang ini tadi sudah juga. Kalau tadi ngomong tentang nama baju adat, sekarang mengerjakan soal cerita. Ini ada soal cerita. Nah, untuk mengerjakan pasti langkah pertama kamu akan membacanya, ya kan? Di sini ada permen. Kamu tidak
berpikir kotak permen ini jenenge permen buku apa permen apa, kamu tidak berpikir seperti itu karena apa? Tidak penting, ya kan? Terus bentuk permennya besar atau kecil atau apa bukan tidak kamu pikirkan, ya kan? Karena kenapa? Karena ya ini karena yang kamu fokuskan hanya mengerjakan soal, membaca supaya bisa. Setelah kamu baca, akhirnya kamu tulis seperti ini, ya kan? Nah, yang kamu anggap penting itu adalah yang pasti yang ini. Tidak kamu kurang mengambil dua permen itu sama siapa yang mengambilnya, tidak kamu pikirkan, ya kan? Karena kenapa? Kamu anggap tidak penting, jadi itu sudah abstraksi. Lanjut ya. Nah, terus yang ke D orang ini D ya. Selanjutnya yaitu D algoritma, bukan CD ya. Yang keempat belum saya bukan. Ini D ya. Yang keempat yaitu terakhir algoritma. Yaitu algoritma apa? Urutan dalam melakukan sesuatu kegiatan. Urutan algoritma itu urut. Contohnya apa? Contoh dalam kehidupan sehari-hari, setiap hari kamu lakukan yaitu berangkat sekolah, ya kan? Pertama apa ini? Bangun tidur, setelah bangun tidur mandi, ya kan? Pasti ya kan? Setelah mandi ganti baju, terus sarapan, pamit, berangkat. Oh gak mungkin setelah bangun tidur langsung sarapan, gak mungkin kamu, ya kan? Karena kenapa? Orang urut, berarti setiap pagi ketika akan berangkat sekolah, kamu sudah melakukan berpikir algoritma atau belum? Sudah. Karena kenapa? Urutan, selalu urutan. Kayak nyapu, bersihkan halaman ini. Langkah pertama apa yang kamu ambil? Sapu. Setelah itu bagi sapu urutan. Setelah itu kamu buang di halaman, di tempat sampah seperti itu. Ya. Jadi adalah urutan secara algoritma, pilar atau 4 konsep berpikir komputasional. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Kedua, pengenalan. Ketiga, abstraksi. Keempat, algoritma. Itu adalah 4 pilar daripada berpikir komputasional. Nah, sekarang mari ada di sini ada sedikit permainan buat kalian untuk mengasah pemahaman kalian terkait salah satu dari 4 pilar berpikir komputasional tadi. Ini ada kotak, beberapa kotak. Kotak ini kamu anggap jalan. Di sini ada sekolah, ini ada 2 orang anak. Satu namanya Kevin, 2 namanya Yoga. Nah, pertanyaan di sini ada petunjuknya. Pagi hari Yoga berangkat sekolah. Sebelum ke sekolah, ia menghampiri Kevin terlebih dahulu. Jalur yang dapat dilewati Yoga dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini jalur ini untuk menuju sini. Ini rumahnya Kevin, Yoganya dari sini. Nah, tentukan jalur yang dilewati Yoga dengan menuliskan arah pada setiap kotak. Arahnya ini, nek ke sana itu kanan, nek arahnya ke sini namanya kiri, nek ke atas, nek sini itu bawah. Coba kira-kira dari kalian ini siapa yang berani maju ke depan untuk menentukan jalur yang dilewati Yoga supaya bisa ke rumahnya Kevin? Ya, saya berjalan. Coba ayo dari sini bergerak. Nah, mana? Ke atas, ditunjukkan coba ke atas ya. Terus setelah itu belok ke kanan. Pinter. Jadi ke atas bisa, langsung ke kanan itu juga bisa. Setelah ini ke atas ke kanan ada jalur lagi. Dan semuanya tadi kalian sudah bisa menunjukkan salah satu cara game tadi, benar ya? Jadi sudah bisa pengertian dari 4 pilar berpikir komputasional juga sudah bisa memahami. Nah, sekarang mari kita belajar kelompok. Nah, satu kelompok nanti ada 3. Ya, itu juga 3 kelompok biasanya ya. Saudara mengumpul di sini. Nah,
Zain, Tasya, dan Koir. Sini, ayo. Alif sama Beri, kumpulnya di sini. Angkat, sini, ayo. Mejanya, kursinya di bawah. Nanti 10 menit waktunya terus dipresentasikan. Ya. Yang keras ya, yang keras. Kami dari kelompok Icon, anggota Zahir, Tasya, Coir. A. Tugas diskusi. Nomor 1. Komposisi masalah, menyiapkan sarapan pagi. Tuliskan langkah-langkah kecil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ambil piring dan sendok. Ambil nasi, taruh di piring. Bawa ke meja makan. Terus sarapan pagi. 2. Kami dari kelompok Rani, anggota Yoga, Kevin, Jeffrey. A. Tugas diskusi. Nomor 1. Dekomposisi masalah, menyiapkan sarapan pagi. Tuliskan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ambil piring dan sendok. Ambil nasi, bawa ke meja, lalu dimakan. Nomor 2. Pengenalan pola. Perhatikan aktivitas berikut: menyikat gigi, mencuci tangan, mandi. Apa pola kesamaan dari ketiga aktivitas tersebut? Sama pakai air. Akan berlatih menjawab soal melalui tes pengetahuan tadi ya. Ini ada 5 soal, nanti dikerjakan sendiri-sendiri, ojo turunan, berpikir yakin, berpikir konstitusional tadi ya. Nanti waktunya 10 menit ya. Nah, ini saya berikan satu-satu. Ya, waktunya masih lama, nggak usah buru-buru, dikerjakan, dibaca dengan seksama ya, nggak usah buru-buru. Ini semuanya untuk pembelajaran pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya akan merefleksikan terlebih dahulu terkait pembelajaran pada pagi hari ini. Kira-kira untuk pembelajaran di pagi hari ini sesuai dengan hati kamu. Kira-kira hati kamu senyum atau cemberut? Nek senyum itu berarti menyenangkan, gitu ya.
Baik anak-anak semuanya, untuk pembelajaran pada pagi hari ini cukup di sini kita bertemu minggu depan. Ya. Terima kasih. Bila topik balik saya. Assalamualaikum.